Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Seberapa banyak di sini yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Tuhan baik setiap hari dalam hidup kita, amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang baik seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami datang Tuhan menyembah-Mu, membawa hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan, membawa segenap hati kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari nyatakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan, hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari nyatakan, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud
Biar hari ini kami berikan yang terbaik, persembahan yang terbaik Tuhan. Pujian penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Mari bawa sembahmu pada Tuhan. Kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup. Biar hari ini kami senangkan-Mu, hari ini kami muliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan selamanya. Merindu menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Merindu senangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dengan segenap hatimu katakan, menyenangkanmu, disenangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih sungguh lagi katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Biar ini jadi janji iman setiap kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat suaramu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, kami senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite maupun secara live streaming, mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Kiranya ini digenapi dalam kehidupan kita. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Sebab Engkau besar Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang mulia, Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau menyembahmu, kami mau memuji namamu lebih lagi. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Lebih semangat lagi shalom. Seberapa banyak di sini yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya? Sebab di rumah Tuhan selalu ada sukacita. Amin. Amin. Sama-sama tepuk tangannya yuk. Sebab Engkau Allah yang besar dan mulia Tuhan. Dengan segenap hati nyatakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sebab Engkau besar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sorakan. Mari sama-sama kita semangat memuji Tuhan. Amin. Mari tepuk tangannya yuk. Mari sama-sama nyatakan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Boleh silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sadar Tuhan bahwa itu semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Angkat pujian ini hanya kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sungguh karena kasih karunia-Mu Tuhan ada sampai hari ini. Berjemaat Tuhan, angkat pujian ini sama-sama katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Bersama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Berjemaat Tuhan, sama-sama angkat pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Ini ucapan syukur setiap kami Tuhan Yesus. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Lebih sungguh lagi katakan, aku ada saat ini. Mari ingat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kita boleh ada. Semua karena Tuhan, Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih.
Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Perangkat suaramu sembah Tuhan hari ini. Ucapan syukur, ucapan terima kasih setiap kali. Bawa sembah kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini karena berkat kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami bawa yang terbaik, sembah pujian kami hanya kepada-Mu. Terima kasih, haleluya. Shalom dalam kasih Kristus. Saya sungguh bersuka cita bisa kembali melayani di GBI PRJ CK7. Salam untuk Bapak Dr. Yanto dan semua pemimpin. Dan kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan memberkati your heart. Tuhan memberkati. Amin. Memang saya memberi tema utama dalam kelompok kita adalah the year of multiplied grace. Tetapi sebelum multiply ada double dulu ya. Saya beri nama the year of double ya. Double zero, double. Saya tidak katakan begini, saya katakan begini. Sebab ini victory. Kita tahu lambang Israel itu 2 segitiga kan? 2 segitiga ya. 2 segitiga itu artinya double victory. Dan meskipun mereka sedang mengalami ancaman hari-hari ini, tapi selalu ada kemenangan. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita melihat apa yang sedang terjadi dalam janji Tuhan. Yesaya 61 ayat 7 sebagai ganti. Bahwa kamu mendapat malu atau kegagalan ataupun kehilangan 2 kali lipat. Ya, akan diganti 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah, mungkin kita dicemooh dan kita mengalami hal semacam itu. Berbahagialah kamu kalau menderita karena nama Kristus. Kamu akan dapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan luar biasa, sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Di zaman semua orang stres, anak-anak Tuhan muncul penuh dengan anugerah, penuh dengan sukacita abadi. God bless you all. Mari kita lihat dalam kehidupan sepasang rasul, yaitu Petrus dan Yohanes dalam Kisah Rasul pasal 4. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ini adalah sambungan dari Kisah Rasul 3. Dan kita tahu dalam Alkitab tidak ada pembatasan pasal maupun ayat ya, tapi merupakan satu kesatuan. Dalam Kisah Rasul pasal 3, Petrus dan Yohanes. Angka 2 selalu berbicara partnership, berbicara fellowship ya. Dari friendship naik kepada fellowship, naik kepada lebih tinggi lagi saudaraku ya. Partnership dan kemudian yaitu covenant partnership. Seperti Petrus dan Yohanes. Dulu sebelum dipenuhi Roh Kudus, sebelum tiba hari Pentakosta, Petrus itu adalah Petrus dan Andreas. Dan Yohanes dan Yakobus. Orang kalau belum dipenuhi Roh Kudus masih yaitu ya kelompok, kesukuan dan sebagainya. Tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan melihat lebih jauh yaitu kekekalan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka pergi ke Bait Allah pada jam sembahyang, jam 3 siang ya. Pada saat itu doa petang namanya. Maka di situ ada seorang pengemis dan bagaimana dia meminta sedekah. Ada Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu. Selalu saudara, krisis ini adalah kesempatan. Saya ulang sekali lagi, krisis adalah kesempatan. Dan saat itu dia mengharap sesuatu yang mereka. Dan mereka berkata, ya emas dan perak tidak ada pada kami. Tapi apa yang ada pada kami, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, the Nazarene.
bangkit dan berjalanlah. Lalu pada satu mereka berdua mengangkat, perhatikan sana partnership. Mereka mengangkat dan kuatlah mata kaki orang itu. Lalu melonjak-lonjak, melompat-lompat, mengucap syukur. Dan mereka mengikuti, mereka masuk ke dalam the court of men. Ya. Karena di situ kan dibagi pria sendiri, wanita sendiri orang Israel. Dan di sebelah sana the court of the Gentiles. Agama memisah-misahkan saudara. Tapi Kristus mempersatukan. Saudaraku, bangsa-bangsa lain yang menjadi percaya kepada Tuhannya Israel tetap ada di samping saudara. Tetapi menurut kasih karunia Tuhan, kita yang dari bangsa-bangsa lain bisa datang ke takhta kasih karunia anytime, anywhere. Tidak tergantung jam, tidak tergantung dengan macam-macam peraturan. Firman Tuhan menunjukkan bagaimana kuasa dalam nama Yesus. Semua orang bersukacita dan 5.000 laki-laki menjadi percaya. Berarti nanti coba bayangkan istri mereka, anak-anak mereka. Pada zaman itu anak bukan cuma 2 ya, paling sedikit 4-5. Berapa banyak dampaknya luar biasa karena satu mujizat. Dalam hidup saya melayani Tuhan, menanam gereja di mana saja, maka selalu ada satu hal ini yaitu demonstrasi kuasa Tuhan. Proof producer, ya, pembuktian. Pembuktian Tuhan itu hidup apa? Mujizat saudaraku. Mujizat adalah sesuatu yang orang tidak bisa lakukan. Saya masih ingat ketika kita menanam gereja di Lombok, saudara. Saat itu tantangan datang bukan dari luar, tetapi dari teman-teman sendiri. Dan pada saat itu pembimbing Kristen pada saat itu diberitahu bahwa Pak Timotius ini akan datang untuk mengacau di sini. Dan datanglah dia dengan wajah yang sangat garang saudara. Dan kami mengadakan satu kebaktian ketika kita memuji Tuhan. Ada seorang ibu yang lumpuh sudah berjalannya susah sekali. Dan ketika di jamaah Tuhan dia bahkan lari. Dia melihat itu saudara. Dan ibu itu adalah keluarga dari istrinya. Saudara, saya tidak perlu ngomong banyak saudara. Dia yang ngatur semuanya, membukakan jalan. God is a way maker. Tuhan adalah pembuat jalan. Saya bisa bercerita begitu banyak pada saudara. Hal semacam ini. Tapi apa yang terjadi pada waktu Petrus menyampaikan firman Tuhan. So powerful. So powerful saudara. Dia berkata Kristus harus ada di sorga. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Dan sebelumnya ada times of refreshing. Ya, waktu penyegaran, waktu penghiburan. Saya percaya 2022 kalau ada partnership yang benar, partnership dengan Tuhan, suami dan istri, saudara dengan saudara, time of refreshing will come by the presence of the Lord. Dari hadirat Tuhan. Lalu pasal 4 ayat pertama. Maka mereka ditangkap, dimasukkan penjara saudara. Didatangi oleh imam-imam, kepala dan pengawal bait Allah. Ternyata bait Allah ada polisinya saudaraku ya. Seperti yang kita lihat sekarang hari-hari ini. Salah ngomong sedikit masuk penjara saudara ya. Nyanyi salah, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Mungkin karena itu kita bisa masuk penjara saudara. Tetapi saudaraku jangan menutup mata. Yesus berkata, in this world, ye shall have tribulation. Tribulation sama tripsis, tekanan, aniaya. Yesus tidak menimpa-bobokkan kita, dia berkata bangkit. Ya, bangkit dari tidurmu kata Rasul Paulus. Tapi rejoice, cheer up, rejoice. I have overcome the world. Aku telah mengalahkan dunia. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Karena itu saudaraku, apa yang kita hadapi di depan kita? Aniaya. Banyak pasal karet di Indonesia ini. So lihat aja sendiri ya. Yang memaki-maki kita dihukum cuma 7 bulan. Yang salah, yang baca ayat mereka dituntut 10 tahun. So lihat itu. Saya tidak takut berbicara begini, kenyataan saudaraku. Orang-orang sangat marah. Kan apa? Orang-orang Saduki itu partai politik saudara ya. Partai politik yang berkuasa. Sahabat daripada kekaisaran Romawi. Di sana ada Pontius Pilatus masih sebagai gubernur. Pada saat itu gubernur jenderal dari Romawi. Dan juga ada Herodes Antipas yang menganiaya dan memenggal kepala daripada Yohanes Pembaptis. Ya.
Dan mereka punya kuasa, mereka diberi kuasa saudaraku. Dan mereka sangat marah karena ada pemberitaan tentang mukjizat. Kebangkitan dari antara orang mati. Berapa banyak orang menuduh kami memberitakan yaitu kesesatan. Kenapa? Mengajarkan bahwa mukjizat masih ada. Oh, mukjizat itu zaman dulu. Ketika Alkitab ini selesai, zaman mukjizat sudah berlalu. Tidak, saudaraku. I'm a walking miracle. Ya, saya mengalami mukjizat demi mukjizat, kesembuhan, pemulihan, penyediaan Tuhan dan tanda ajaib yang lain, saudaraku. Kata Nabi Yesaya, aku dan anak-anakku adalah sebagai tanda dan mukjizat di tengah bangsa ini. Ya, tanda di sana, tanda heran adalah Ot. Ot itu yaitu saudaraku, Alef, Vav, Tav, Alfa sampai Omega. Siapa dia? Kristus. Mereka sangat marah. Dan apa yang terjadi? Bahkan mereka mengancam tidak boleh memberitakan nama Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat krisis membangkitkan orang-orang hebat. Krisis ini hanya membuktikan siapa punya iman, siapa tidak, saudaraku. Ya, yang pertama-tama kita lihat great faith daripada Petrus dan Yohanes. Tapi kenapa mereka bisa punya great faith itu? Sebab karena mereka mengerti. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 2, maka kasih karunia dan damai sejahtera itu diberikan pada kita secara berlimpah-limpah, multiplied, karena pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan kemudian firman Tuhan menunjukkan kita ini bukan saja dapat kasih karunia untuk percaya. Mujizat terbesar apa? Keselamatan. Percaya kepada Yesus. 1 Timotius 3:16 berkata, yaitu believe in the world. Hari ini ada 2,1 miliar manusia di dunia percaya bahwa Yesus Kristus yang dulu tinggal di Nazaret adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru, He's God. Ya, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 4 berkata, karena penuh dengan Roh Kudus, maka Petrus menatap mereka dan berbicara dengan berani. Dia bilang, kalau kami harus dihukum karena suatu perbuatan baik, dan soal di situ juga ada saksi. Saksinya apa? Orang lumpuh, yang lumpuh sejak lahir itu. Sudah sekian puluh tahun, saya percaya para imam-imam kepala sudah sering melihat orang ini, ya. Karena ada, saudaraku, di kota-kota kita ada pengemis yang memang sudah properti di sana, ya. Dia berkata harus diperiksa karena kebajikan. Saya perhatikan, akan tiba waktunya penjara-penjara isinya apa? Karena melakukan kebaikan, karena berdoa dalam nama Yesus. Saya tidak usah ada waktu di sini, saya bisa ceritakan berapa banyak saya mengalami aniaya karena memberitakan Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dan bahkan dari kalangan sesama orang percaya, saya dulu dihina, saudaraku, pendeta satu ayat. Sebab kemana-mana saya memberitakan apa yang dikatakan Rasul Petrus. Ini bukan pendapat saya, ini firman Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya, bahwa biarlah kamu tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang oleh kita bisa beroleh selamat. Saudara, ketika saudara menyebutkan Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, everything goes fine. Tetapi ketika kita sebut nama Yesus, dan kita tidak katakan dia cuma nabi, kita tidak katakan dia cuma orang hebat, tetapi sebagai Allah yang menjelma, inkarnasi, maka akan terjadi pemisahan, saudaraku. Dan pesan Tuhan dalam doa puasa kita 2 tahun yang lalu, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, maka aku juga malu mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat kudus. Saudara, apa tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Full of power. Jadi pertama itu great faith. Apa yang kita meminta dari Tuhan? Double faith. Ya, tahun 2021 kita lewati dengan iman. Iman percaya, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup karena iman, berkemenangan karena iman. Tapi 2022 ini akan lebih banyak tantangan. Ya, memang akan ada aniaya, akan ada olok-olok, tapi Tuhan berjanji 2 kali lipat. Amin.
Tapi jangan lupa kuncinya, double zero, baru double. Oke. Double warisan, double pemulihan, sebagai ganti daripada kayu, aku memberikan kepadamu emas. Sebagai ganti besi, akan kuberikan silver, akan kuberikan yaitu perak. Perak selalu berbicara juga tentang kesehatan finansial. Katakan amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Kisah Rasul 4 ayat 12 itu ayat kesukaan saya pada waktu saya pertama-tama bersaksi tentang kuasa Tuhan ya. Tidak ada nama lain ya. Tidak ada co-redemptor ataupun juru selamat tambahan, juru selamat yaitu yang kedua. Tidak ada saudaraku, jangan percaya itu. Cuma satu, cuma satu-satunya perantara antara Allah dan manusia itu the God man, Jesus Christ. Oke? Dan ketika mereka diancam, ketika mereka keluar dari sana, mereka sangat bersuka cita. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa grace untuk menderita karena nama Tuhan. Mereka yaitu begitu bersuka cita karena dianggap layak oleh Tuhan. Menderita karena nama Tuhan. Saudara, banyak sekali yaitu orang berpikir kalau ikut Tuhan semuanya akan lancar-lancar, mulus-mulus saja. Jangan tertipu saudaraku ya. You shall have tribulation. Itu Yesus yang mengatakan ya. Ketika saya sebelum mengikut Tuhan, hidup saya aman-aman aja. Tapi begitu memberitakan nama Yesus, maka olokan, hinaan, ancaman, fitnah. Bahkan ancaman tentang nyawa sudah datang. Oh, mau dimasukkan penjara dan sebagainya. Tapi jangan takut saudaraku. Kalau kita berbuat kebajikan dan akan ada ancaman, bersukacitalah. Sebab demikianlah mereka memperlakukan nabi-nabi benar, orang benar. Tapi kalau semua orang memuji kita, kita harus berduka cita. Karena demikianlah orang memperlakukan nabi-nabi palsu. Ketika mereka melihat keberanian daripada Petrus dan Yohanes, mereka lihat ini orang tidak terpelajar. Mungkin masih bau ikan, saudara. Karena mereka 10-an tahun jadi tukang menangkap ikan ya, bau amisnya adalah kali ya, mungkin tersisa di rambutnya di mana. Tetapi mereka sadar they had been with Jesus. Mereka mengenal keduanya sebagai ya bergaul dengan Yesus, bukan cuma pengikut, tapi bergaul akrab, bergaul karib dengan Yesus. Siapa teman saudara? Itulah masa depan kita. Ketika adik saya didekati seorang pemuda, ayah saya berkata begini, yang saya tidak pernah lupa. Tunjukkan siapa teman-temannya. Dari teman-temannya, saya bisa tahu siapa dia. Because birds fly with the same feather. Yaitu burung itu terbang dengan yang sama jenisnya. Soalnya tidak akan melihat Raja Wali bersama emprit, saudaraku ya. Emprit, burung kecil itu bersama emprit saja. Gelatik dengan gelatik, tapi Raja Wali dengan Raja Wali. Firman Allah mengatakan ketika mereka keluar, mereka datang. Dan mereka sangat bersuka cita. Apa tanda orang penuh Roh Kudus? Apa tanda orang ada multiplied grace? Penuh dengan sukacita, saudara ya. Saya kalau difitnah saya menari, saudaraku. Dan istri saya tahu bakal ada berkat apa lagi. Rohani, jasmani, pewahyuan. Dan termasuk saudaraku finansial dan sebagainya. Karena besar upahmu di sorga. Juga di bumi. Nah saudaraku, ketika mereka keluar, mereka diancam. Tidak boleh. Nah mereka sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ada bukti. Bukti yang sangat mencolok. Saya percaya di mana-mana akan ada mujizat di jalan-jalan di mana-mana. Yaitu saudaraku bahwa Kristus Yesus nama yang berkuasa. Setiap lutut pasti satu hari akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ketika mereka keluar, mereka datang pada teman-teman mereka. Dan apa yang terjadi? Great unity. Unity yang besar. Krisis selalu mendatangkan unity, saudara. Ya, krisis itu mendatangkan unity. Satu kali saya ditelepon ada kapling di samping rumah saya di Surabaya itu terbakar, saudara. Memang alang-alangnya tinggi. Tetangga saya enggak usah diminta, saudaraku. Biasanya kita biasa aja, enggak terlalu akrab. Dia datang, saudaraku, dan dia membawa ember untuk menyiramnya. Great unity. Sejak saat itu kita jadi teman baik, saudara. Dan satu lagi, saudaraku, ketika mereka berdoa ini, doa untuk menghadapi tantangan, menghadapi krisis. Pertama mereka berkata, despotes. Despotes itu penguasa, ya. Despotes theos.
Jadi dia berkata, oh Lord God yang sovereign, yang berdaulat, yang berkuasa. Ya Tuhan yang berkuasa. Mereka sebutkan yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Sebab saudaraku, kenapa Petrus bisa berdiri dan bukan menunduk begini, tapi angkat kepala. Saudara, sebagai anak Tuhan itu angkat dagu saudara. Ya, King David berkata, you are the lifter of my head. Sebab yang menunduk ini kan budak, tapi raja-raja mengangkat kepala. Kita ini keturunan daripada Tuhan, saudara. Perwakilan daripada kerajaan Kristus. Dan firman Tuhan mengatakan mereka semua berdoa. Ketika mereka berkumpul dengan teman-teman mereka, mereka bukan mengeluh. Tidak berkata, Tuhan kasihani kami. Oh Kristus kasihani kami. Tidak saudaraku. Mereka ajukan Mazmur 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Pontius Pilatus dan bangsa-bangsa lain. Dan juga ini Sanhedrin. Dengan termasuk orang-orang bangsa Yahudi. Bangsa Israel melawan Yesus. Hambamu yang kudus yang engkau urapi. Perkataan Holy Child. Dulu saya heran ya. Dipakai perkataan Pais. Kisah Rasul 3 juga mengatakan kuasa dalam nama the servant of God. Pais. Pais itu ya, kalau bahasa sehari-hari, kacung yang masih muda. Artinya apa nih saudaraku? Perhatikan your next generation. Firman Tuhan mengatakan akhir zaman, siapa yang bernubuat? Maka saudaraku dikatakan anak-anak dan pemuda-pemuda dapat penglihatan. Mereka bukan main game, mereka mencari wajah Tuhan. Jangan percaya ini the lost generation, jangan percaya itu. The loving God generation, I declare in Jesus name. Ya, apa yang terjadi saudaraku? Goncanglah tempat itu. Dan mereka semua, saya tekankan, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Jangan ada kebaktian itu begini. Minggu depan kebaktian jam sekian akan berlangsung sebagaimana biasanya, biasa-biasa saja dan tidak pernah terjadi apa-apa. No. Ketika mereka berkumpul, ketika ada krisis, ketika ada ancaman, lain doanya saudaraku. Saya masih ingat ketika saya pergi ke Ambon, selesai daripada saudaraku kerusuhan besar di sana, saudaraku. Ataupun saya pergi ke Tentena di Poso setelah kerusuhan besar. Oh saudaraku, itu tidak ada kaca ya, semua hancur kan. Ditutup dengan kayu, papan begitu. Doanya lain saudaraku. Demikian juga apa yang terjadi di Lombok tahun 2000. Itu mendatangkan mujizat yang besar. Apa yang mereka minta? Keberanian, boldness, courage. Courage di sana adalah paresia. Paresia itu, ya bukan Paris ya, paresia. Itu outspoken. Berbicara dengan berani. Berbicara tanpa tedeng aling-aling. Tidak ditutupi. Oh nanti orang tersinggung. Nanti orang tidak enak ini. Kurang toleransi. Tidak, katakan dengan jelas. He is the way, the truth and the life. Nobody, no one come to the Father. But only by through Jesus. The only way. Oh kamu sempit sekali. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus kita bilang yes. Yang berkata bukan saya. Yang berkata Kristus sendiri ya. Dan mereka saudaraku, mereka minta apa? Tuhan mengulurkan tangan untuk menyembuhkan. Mereka tahu tangannya Tuhan yang menyembuhkan. Tapi Tuhan Roh Kudus memerlukan tangan kita. Ketika kita tumpangkan tangan, kita cuma tumpangkan tangan, kita tidak menyembuhkan. Ya, oh saya punya karunia kesembahan. Jangan percaya orang semacam itu. Kita cuma saluran saja. Kita ini cuma channel. Ya, kesembuhan terjadi karena tangan Tuhan. Ketika itu mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Dan apa tandanya? They speak the word of God with boldness, paresia. Kalau kedatangan Tuhan, manifestasi kedatangan Tuhan, baik rapture ataupun the second coming itu parusia. Parusia. Orang kalau menantikan parusia, pasti dipenuhi Roh Kudus. Dan hidup dalam kebenaran dan berani berkata dengan baik. Tidak usah kasar, ya. Tidak usah kasar. Tidak usah dengan menjelek-jelekan. Tidak perlu, saudaraku, ya. Tidak perlu. Sebab tidak ada bandingannya. Firman Tuhan tidak ada bandingannya, saudaraku. Dan kemudian apa yang terjadi?
tempat itu goncang. Saya punya pengalaman 3 kali dalam hidup saya. Gedung itu goncang, saudara. Ketika kita memuji Tuhan. Saya masih ingat satu kali saya pergi ke kota Solo untuk kebangunan rohani di sana. Dan mereka menyewa sebuah gedung namanya Sriwedari. Sriwedari ini dulu untuk pagelaran wayang orang, untuk kebudayaan, dan sudah dipugar. Dan pada saat saya datang ke sana, maka apa yang terjadi? Panitianya kebingungan, saudara. Datang tuh minta maaf pada saya. Beberapa panitia bilang, Pak, kami minta maaf sekali. Kami salah pilih tempat. Loh, kenapa salah pilih tempat? Katanya tempatnya sudah dipugar, bagus. Iya Pak, tapi kami di lantai 2, di lantai bawah itu ada pameran, yaitu pameran perdukunan, ya, juga keris dan jenglot. Jenglot itu katanya ada makhluk kecil rambutnya panjang kayak troll. Kalau ada, sudah pernah lihat mainan troll zaman dulu ya, yang rambutnya panjang, yang dikasih minum darah manusia itu. Oh, mereka ketakutan, saudaraku. Oh, saya bilang enggak apa-apa, itu urusan kecil. Dan saya meninjau ke sana, memang betul di mana bau kemenyan, saudaraku, mantra-mantra. Dan jamnya sama dengan kita lagi, ya. Jam 5 sore. Saya masih ingat, ketika kita mulai memuji Tuhan, gedung yang terbuat dari beton bertulang itu goncang. Goncangnya begini, saudaraku, ya, bukan kayu loh, ini beton. Goncang begini. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Satu, kita sedang memuji Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Luar biasa, saudaraku. When we declare the name of the Lord, God show up. Jangan lupa, kabot itu kemuliaan. Juga artinya heavy, beban, bobot. Dan tentu saja, jangankan Tuhan, kalau malaikat aja ikut menyanyi, sampai gedung itu goncang. Akibatnya sudah tahu. Semua yang di bawah itu lari keluar semua, saudaraku. Pamerannya bubar, pamerannya batal total. Dan orang-orang yang sudah datang, mereka daripada kesana sia-sia, mereka lihat ada apa nih di atas. Dan beberapa daripada mereka menyerahkan diri mengikut Tuhan Yesus. Jangan takut dengan krisis. Krisis adalah kesempatan. Kesempatan for God to show up. Oh, saudaraku, ini kan jemaat yang masih baru. Bukan puluhan tahun, saudaraku. Mungkin baru 1-2 tahun, saudara ya. Kalau kita lihat mulai hari raya Pentakosta, mungkin baru beberapa bulan. Tetapi ketika mereka berseru kepada despotes theos, kepada penguasa itu, kepada Tuhan yang adalah Maha Kuasa. Saudara lihat apa yang terjadi. Bukan cuma itu, saudaraku. Firman Allah menunjukkan ada great power. Di dalam ayat 33 ya, maka dikatakan sebab tidak ada, sebelumnya ada great love ya, great love. Mereka juga sehati sejiwa, ini unity dah. Ini adalah greater unity. Bukan cuma satu kata, tapi sehati sejiwa. Luar biasa, saudaraku ya. Sehati sejiwa. The greater unity. Ayat 33, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Great grace. Saya tidak peduli apa yang dikatakan orang tentang tahun ini. Tapi saya tahu Roh Kudus yang sama bisa tetap memberikan great unity, great boldness, great love, great power, and great grace. Haleluya. Tapi jangan lupa ya, double zero terlebih dahulu. Ketika kita tidak takut dan mencoba mempertahankan nyawa kita, bagaimana mengalahkan iblis dan kuasa kegelapan? Pendakwa saudara kita pertama dengan darah anak domba. Yang kedua, kita bisa dibenarkan dibeli oleh darah anak domba, jadikan raja dan imam. Amin. Dan kemudian saudaraku, perkataan kesaksian mereka ketika dipenuhi Roh Kudus. Mereka tidak berkata, ya semua sama saja kok. Sama aja kok. Yang banyak jalan menuju Roma. Tapi jalan menuju Bapa cuma satu. Melalui Kristus. Tidak ada yang lain, saudaraku ya. Jangan jadi orang yang subculture. Kita ini perwakilan kerajaan Allah. Angkat kepalamu. Katakan dengan benar. Yang ketiga adalah tidak menyayangkan nyawa mereka sampai ke dalam maut. Wahyu 12 ayat 10.
Nyawa yang mana ini? Suhe, yaitu jiwa, yaitu kehidupan jiwani. Kalau roh kita berkuasa, kita tidak takut kehilangan nyawa itu. Sampai kepada maut. Luar biasa saudaraku. Dari mana iman itu datang? Dari pendengaran. Dan juga pengenalan akan Tuhan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ada lagi saudaraku. Ada bangkit orang-orang hebat. Great men. Kita melihat di sini yaitu munculnya Yoses yang disebut Barnabas. Barnabas itu ada the son of comfort. Kalau comfort kita ingat siapa? Roh Kudus. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus buahnya itu luar biasa. Ya, apa yang keluar dari mulutnya membangun, menasihati, menghibur. Barnaba. Barnaba itu juga anaknya prophet. Ada seorang Lewi dari Siprus namanya Yoses. Ya, ditulis Yusuf di situ ya. Yoses ya. Soalnya kalau Yusuf nanti kita bingung dengan Kisah Rasul 1. Ada juga yang mengatakan itu orang yang sama. Yang penting muncul great man yang menjual ladang. Lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kita lihat di sini ada tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu bisa menundukkan diri pada otoritas yang daripada Tuhan. Saudaraku, kemurahan hati yang luar biasa. Oh, luar biasa saudaraku. Ya, great compassion. Semuanya terjadi double. Tapi ada satu lagi. Kisah Rasul pasal ke-5. Ada sepasang suami istri. Waduh, itu Yusuf itu dipuji-puji semua orang. Jadi berkat. Mereka menjual ladang tapi ditahan sebagian. Apa yang terjadi? Kata Rasul Paulus, Ananias mengatakan hatimu dikuasai iblis. Ya, dipenuhi iblis. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Perhatikan. Salah satu yang masuk di dalam neraka, Wahyu 21 ayat 8, itu pertama adalah penakut. Kedua, orang yang tidak percaya. Dan yang paling akhir setelah penyembah berhala dan sebagai orang keji, semua pendusta. Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, dan apa yang terjadi? Mereka mati. And great fear datang. Ketakutan akan Tuhan. Apa yang kita butuhkan tahun ini? Takut akan Tuhan lebih. Takut dalam hari ini, di mana ada takut Tuhan, tidak ada takut kepada manusia, tidak takut pada roh jahat, tidak takut pada apapun. Dan firman Tuhan menunjukkan, kalau orang tidak takut mati itu berbahaya. Ya. Kenapa teroris itu berbahaya? Mereka tidak takut mati, cuma ya salah saja ya. Kalau tentara misalnya dari sekutu ya, Amerika, Inggris atau Perancis, itu kan takut mati saudaraku. Yang mereka melindungi diri. Kalau ini malah cari mati. Tapi bukan itu maksudnya. Ketika ada the great fear of the Lord, itu tanda kehadiran Tuhan. Maka terjadi pelipat gandaan di dalam segala hal. Kiranya apa yang saya sampaikan memberkati kita semua. Bless your heart, bless your family, and especially double grace ada dalam hidup saudara. 00, double. God bless you. Amen. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Philip Mantova. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Brethren Service, ibadah Welcome Baby Day, ibadah dewasa muda atau young adult, ibadah youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7.
316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Raymond Eliezer. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Ibadah onsite hari Minggu 30 Januari 2022 akan dilakukan di GBI PRJ pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH. GBI Interkon pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Eradi Chandra. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Joan Lesmana BSC. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 24 Januari 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8 222 atas nama GBI PRJ. Banyak orang memasuki tahun yang baru dengan cita-cita, resolusi, dan harapan baru akan kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut tidaklah salah, namun ada hal yang lebih penting, yaitu ucapan syukur di awal tahun. Sebagai bukti iman bahwa apapun yang sudah kita lalui di tahun lalu tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan kita yakin Tuhan sediakan hal yang lebih di tahun 2022 ini tentunya. Sesungguhnya bukan orang yang bahagia yang bersyukur, tetapi orang yang bersyukurlah yang bahagia, yang kuat, yang sanggup menghadapi segala tantangan. Jangan lewatkan ibadah WOI CK7, live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan tema Give Thanks yang akan dilayani oleh Ibu PDP Rita Arifin, disertai kesaksian dari ibu-ibu WOI se-CK7. Jangan lewatkan ibadah ini yang pasti akan meneguhkan dan menguatkan iman kita semua kepada Tuhan Yesus serta membekali kita dalam menjalankan kehidupan kita di tahun 2022 ini. Hal yang utama di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan biarlah setiap kita memiliki kantong rohani yang selalu baru. Itulah topik di minggu yang lalu. Pertanyaannya, bagaimana hubungan kita dengan diri kita sendiri? Firman-Nya dengan jelas mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Berkat Tuhan di hidup kita selalu baru. Apakah setiap berkat tersebut akan kita taruh di dalam kantong baru ataukah kantong yang lama? Sudahkah kita mempersiapkan pertumbuhan pribadi di dalam kehidupan kita masing-masing? Sudahkah kita siap menerima berkat-berkat tersebut? My New Wine Skin, itulah topik kedua di seri New Wine in New Wine Skin. Kita akan sama-sama belajar mengenai pentingnya My Personal Growth. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 28 Januari 2022 pada pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, milik ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Aku memilih untuk menggenggammu atau menunggu untuk digenggam olehmu. Kuasa Tuhan tak terbatas apapun dan selalu tetap berharaplah padanya. Seperti wanita pendarahan mempunyai iman berharap penuh padanya yang terdapat di Alkitab Markus 5 ayat 34.
Begitu juga yang diharapkan Tuhan Yesus agar iman yang kita miliki terhadap Ia seperti wanita pendarahan tersebut. Mari bangun iman kita dengan mengikuti live streaming ibadah Cancer Ministry via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH. Dengan tema Holding On To You, tetap berharap dan selalu pegang teguh janji-janjinya. Unit pengajaran CK7 kembali membuka online kelas via Zoom untuk KOM 100 sampai dengan KOM 300 dan KOM Junior 100. Bagi Bapak Ibu serta anak-anak junior yang mau mengikuti online kelas tersebut dapat segera mendaftarkan diri via link yang tersedia atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan online kelas bimbingan pranikah via Zoom dan bagi Bapak Ibu yang merencanakan akan melakukan pemberkatan nikah dapat segera mendaftarkan diri via link yang tersedia atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami adalah bangsa yang Tuhan kasihi. Engkau mengampuni bangsa kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau meluputkan bangsa kami daripada gelombang ketiga COVID-19. Juga dari setiap bencana alam ya Tuhan. Kami percaya Engkau menjaga dan melindungi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan ya Tuhan. Kami akan melihat bangsa kami diberkati Tuhan. Bangsa kami mengalami transformasi yang daripada Tuhan. Dan kami selalu berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kiranya Tuhan berikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau yang melindungi dan memberikan kesehatan ya Tuhan. Dan hari ini kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan pengembalaan hamba-Mu sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Kami berdoa Engkau memberkati kesehatannya, keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dengan dahsyat. Dan hari ini kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang membutuhkan jawaban Tuhan Kau telah memberikan. Setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona dan varian-varian barunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita siapkan hati, mengangkat tangan kita untuk menerima berkat
melalui hambanya Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi
tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.